Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lanal imana wal islam tariqan ilaihi wasabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalilah wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatalana wa mutamimma limakarimil akhlaqi wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabil mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Lan kudu ngaweruhi ing pelanggerane wajib mustahil jaiz. Alhamdulillah kita pada malam hari ini tetap sampai kepada pembahasan pada bab itu. Jadi walaupun kita belajar risalah awal, kalau dibacakan lan kudu ngaweruhi ing pelanggarane wajib mustahil jaiz kemarin sudah dibahas kan, tinggal meneruskan pembahasannya yaitu tentang hukum, karena kemarin sudah dibahas tentang harus paham betul tentang wajib mustahil jaiz lah, sedangkan wajib mustahil jaiz itu ranah hukum, yaitu masuk ke hukum akli. Nah, maka kita sebelum memahami hukum akli, kita pahami hukum dulu seperti yang sudah diterangkan minggu kemarin. Kalau ditanya, jangan lupa kalau hukum itu apa? Jawab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia yang sebisanya. Jadi jangan sampai kok hukum apa? Lalen tak kok. Jadi al-hukmu huwa isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu. Cara bahasa Indonesia ini menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara. Nanti baik sapi, hati maupun akli. Itu hukum umum, belum masuk ke hukum apapun, jadi hanya makna hukum saja. Hukum itu seperti itu maknanya. Gambarannya bagaimana lagi harus diulang-ulang kita itu sebetulnya kan. Dia belajar itu kepingin kape. Bagaimana bikin metode kira-kira saya ngaji ya bener tetap kita tahu, nggak usah dibantah lagi, sing memahami Gusti Allah ngerti. Cuma kan ada namanya metodologi loh. Seperti hukum arane adiyahnya. Bagaimana caranya, apakah pelan-pelan, jadi kira-kira umpama sing paham ya nanti ditanya-tanyakan. Nah, makanya kita tidak rumit-rumit dulu lah, yang penting kita pahamnya saja. Pahami apa mau takrif enggak paham ya secara bahasa Indonesianya saja atau bahasa Jawa. Hukum itu apa sih? Hukum itu ya netepke perkara maring perkara utawa nafekake perkara maring perkara. Nafekake pirang ngerti meneh kan kangelan aku. Nek cara Tegal nafike nglangkakake, nglangkah nang kene sih ono kan el. Terus bahasa netepke perkara maring perkara utawa ora nanake perkara maring perkara sih ngono bae gampang. Itu hukum. Nah, terus setelah kita memahami hukum, dicontohkan yang bagaimana, berarti intinya kita kunci yang perlu diperhatikan. Berarti hukum itu harus ada dua perkara untuk bisa menghukumi. Kalau kita ditanya, ya benar sih, kalau sudah masyhur, sudah ghaliban, sudah lagi lumrah, kalau ditanya walaupun satu karena tahu apa namanya tujuan pertanyaannya. Tapi kalau kita mau memahami sebuah ilmu, tetap kalau masih dalam satu perkara tidak bisa dihukumi. Walaupun kalau kita tanya orang itu makan babi hukumnya apa, itu kan biasa haram gitu, seperti itu tidak masalah juga sih, karena mafhum itu sudah bisa dipaham bahwa yang tanya itu sudah memenuhi syarat.
maksudnya tahu untuk siapa dan sebagainya. Tapi kalau kita mau memahami sebuah hukum, itu harus dihadirkan keduanya. Dua perkara, kalau satu memakan babi itu hukumnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu kan, seakan-akan kita nggak peduli ya. Padahal bukan begitu, karena kita tidak bisa menghukumi karena belum tahu siapa yang makan. Nah, makan babi itu mau ditetapkan pada siapa? Maksudnya isbatu amrin li amrin. Menetapkan makan babi pada sopo dike. Sebelum kita ketahui siapa yang makan, inilah mesti tidak akan bisa menghukumi, nanti rancu. Nah, itu seperti itu contoh-contohnya. Baik akli ya seperti itu. Hukumnya menempat itu hukumnya apa? Oh kan kalau ngaji awal biasa manggon hukum apa? Kayak Pak Nasrani langsung manggon wajib kan seperti apa? Lahir urung mesti dihukumi, wong sing manggon durung ngerti. Yang menempat belum tahu siapa. Menempat mau ditetapkan pada siapa? Kalau menempatnya jirim ya baru dihukumi wajib akli. Kalau menempatnya Tuhan ya mustahil akli, kan seperti itu. Seperti sholat itu hukumnya apa? Sholat lah siapa sing sholat? Kan sholat ini sholat 5 waktu lah, ya 5 waktu Pak. Terong waktu tetap maksudnya sholat itu hukumnya apa? Ya belum bisa dihukumi karena belum tahu pelakunya. Sholat itu mau ditetapkan pada siapa? Kalau ditanya sih tidak usah begitu, nanti mau dimahus ngaji, model-model nanti ngangel-ngangeli wong. Itu untuk keilmuan sendiri ya. Semakin pada ngerti nanti bisa tahu usul fikih dan sebagainya. Nanti sholat itu hukumnya apa? Sing sholat sopo yang ngerti mesti nanya. Kalau sing sholat apa mas sholat? Oh subutu sholat isbatu sholat lil mukminin baru bisa dihukumi wajibun. Atau lil Islam berarti tujuan jelas atau mukalafin. Tapi kalau belum jelas ya bisa dihukumi karena dijawab haram juga boleh. Karena tetapnya sholat pada orang yang haid. Mestinya kan menetapkan perbuatan sholat pada orang yang haid atau nifas itu hukumnya haram bukan wajib. Nah itu paham betul, paham kira-kira paham soal main gampang pri sorone sing ngrungokke ben ngrungokke aja edak kusuk jebule ra mlebu kan ono. Dadi dikondorkan sarape maksudnya aja sepaneng ngaji iki ketoke wis relax ki pri yo. Relax. Ora malah tuh aja marah paham udah angel kayak kusuk iso ngaji kusuk ngantuk malah turu tok. Kata anteng ana sing mantuk-mantuk apa ora mlebu ya. Ana asal ngaji kadang-kadang ya. Kita kan sebetulnya itu masalah penak ora penak. Kadang-kadang wah penak yang di rumah penak kan memang ada yang di rumah penak memang ada. Tapi kan ya yang tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya iki sing digampang dipaham maksudnya kayak ngono. Nek iso paham tuh pre. Wonten Mas ngaji sing mulang anak epon. Lah paham sama. Embuh lah kan gua kan tak ngopo paham penak-penak. Yang ngrungokke lagu-lagu India pe genah. Penak ndang ngaji kok penak-penak ora paham. Yang kok kaya ngono kan ngaji niki paham. Yang penting kita pahamnya bagaimana supaya paham Ojo langsung wis tak penak iki. Wis mulangi penakan lah, penak sampean paham. Ya ora lah kuwi maksudnya aja kaya ngono, penak tapi ora paham, syukur ora penak tapi paham. Kadang memang ngomong sampai sing kadang-kadang kan memang tidak begitu ahli berbicara jadi mulang tapi kan malah gampang dipahami boleh-boleh saja. Terus setelah kita memahami hukum itu dibagi menjadi 3. Itu hukum syariat, hukum adat, hukum akal. Mau dibolak-balik tidak masalah sih. Cuma memang pemahamannya, walaupun kita nanti yang akan kita pelajari itu hukum akal karena yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Nah, terus hukum apa? Ketika ditanya mengerti ya hukum itu ada berapa? Hukum basir takon hukum ada berapa basir? Nembe totok kecak udungah. Karena kan kadang ono piro hukum? Apa bae?
Nah, kok kepon ora biasa ngomong angel, cetut-cetut kan seperti itu. Nah, maksudnya sering piye carane paham, oh? Karena sebetulnya ngaji tauhid itu sering diskusi atau yang mengajinya sering tanya jawab dan sebagainya. Nah, ngomong terus ya kadang-kadang ngomong, tapi nanti setelah ngaji didiskusikan dengan konco-koncone. Nah, koncone sing paham juga memberi sering tanya-tanya kepada yang belum paham. Maksudnya apa? Untuk bisa paham. Nah, itu hukum ada 3, hukum syar'i, adi, akli. Utawa hukum syariat, adat, akhlak enggak masalah lah ngomong apa mau kita bicara enggak fasih-fasih tidak masalah paham. Tuh sarengat, ngadiat, ngakal apa-apa iso. Malah rasalah bener nek kok kuwi lah bener apa? Soal nek ngomong sarengat, ngadiat, ngakal itu mesti bahasa ain. Tapi nek sing syariat iki cok keseluruhan hamzah. Cok kok kuwi tapi nek paham ora apa-apa kon nyekluk-nyekluk syariat syar'an. Adat akli dadi aine iku tapi nek sing enteng ngadiat hukum apa sarengat kan enteng tapi rasa langat ki berarti ain sarengat ngadiat ngakal ya gitu wes penting paham apa kuwi apa-apa Pak ngadat ngakali yo nah, terus hukum itu ada 3 yaitu hukum syar'i adi akli. Nah, sekarang kita paham satu persatu ketentunya, satu persatu biar paham karena akli ditaruh yang belakangan karena apa? Karena pemahaman hukum akli ini nanti untuk perbandingan harus memahami hukum syar'i dan adi dulu. Nah, karena takrifnya nanti berkaitan dengan takrif syar'i dan adi. Hukum syar'i ialah isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu. Iki ada takrif lain no, apa-apa kemarin kok tipe. Ya tetep kanggo kabeh. Dadi isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu bi wasitati wad'i wa diin. Iki cara bahasa sing aku panggawe sing kira-kira gawe takrif sing rada gampang sih. Engko takrif sebetulnya banyak karena memang redaksinya banyak. Atau yang seperti kemarin saat ini khitabullah ta'ala al-muta'aliku bi af'ali mukallafin. Nanti seperti itu. Tapi ini untuk pemahaman biar mudah. Pemahaman hukum jadi hukum syar'i huwa itsbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu bi wasitoti wati wa diin kok diterangke pokoknya yang penting mengaku wis mbuh urung hafal ora apa-apa. Sing penting pelan-pelan bae wis sing penting paham. Terus cara bahasa sininya bahwa hukum syariat ialah menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara dengan lantaran adanya sabab syarat manek. Nanti keterangan gampang. Jadi hukum syariat itu yaitu dalam menetapkan hukumnya, menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara biwasitat ini dengan lantaran sabab syarat manek. Wes itu mudah biar mudah apal dikit apal sing urung apal kok ditakoki kancane. Setelah itu apal satu apal terus tinggal pemahamannya apal dikit apal. Wat iwa dn. Wat iwa dn ki cara bahasa kene nanti sebetulnya nah kaya peletakannya. Wat iwa dn ki yo peletakannya sabab syarat manek. Tapi untuk mempermudah dengan lantaran sabab syarat manek gitu. Untuk gampang dihafal biar mudah dihafal untuk nanti
membedakan antara syar'i adi akli, bahwa hukum syar'i itu terjadinya hukum syar'i itu harus ada gandengan atau lantarannya adanya wati-wadiin itu sabab syarat mana seperti itu. Nah tinggal harus di maksudnya rodo paham mesti terus digambarkan, karena kalau tidak digambarkan diiktibarkan itu sulit memahami maksudnya bagaimana sih hukum syar'i seperti itu. Contohnya lah hukum syar'i ini itu nanti kan homsatin aksam, berarti ada 5 bagian: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Jadi yang isinya nanti hukum syariat itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu isinya hukum. Maka wayan hasiru fi homsatin aksamin. Jadi hukum syariat itu ada 5 bagian, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Men gampang sih amat dipaham. Terus ini kan dari ta'rif hukum tadi itu bisa terjadi hukum syar'i, ya, kan bisanya hukum syar'i ditetapkan hukum syar'i itu ada sabab syarat mana. Jadi wajib, upama hukum syar'i yang wajib itu contohnya kan kita satu contoh umpaman yang bisa diambil contoh oleh ulama-ulama kita cari contoh yang masyhur yang ada di dalam kitab, nanti kita contohkan. Yang lain banyak sih, tapi contoh yang mudah yaitu seperti sholat duhur. Sholat duhur ki hukumnya wajib, itu kan lah bisa terjadi sholat duhur bisa terjadi hukum wajib itu tidak lantas sholat duhur wajib, enggak seperti itu, enggak bisa. Karena sholat duhur wajib sampai rako berngising, sholat terus rako bermangan lah, makanya ada sabab syarat mana bisa terjadi wajib sholat duhur karena melihat dari wati-wadiin peletakannya menjadi wajib, yaitu sababnya dulu dilihat. Sababnya jadi wajib apa sih? Zawalu zamsi, lengsere srengenge, tergelincirnya matahari. Mbok menawa ora suruh paham. Dadi waktu enggak waktu. Jadi nek srengenge belum lengser maka tidak wajib sholat duhur. Jam 10 Pak sholat duhur mak soalnya mek kasih ya ora kena kaya ngono. Sholat duhur kasih. Jadi waktunya sabab itu lengser, sebelum lengser srengenge tidak ada wajib sholat duhur, tidak wajib, karena berkaitan dengan sabab, tidak akan jadi wajib tanpa sabab. Terus keduanya syarat, sudah ada lengsernya tapi harus ada syarat. Syaratnya tentunya biasa mukalaf atau akil balik atau Islam atau mukmin lah. Di dalam Qur'annya kan inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Di sholat itu diperuntukkan orang yang beriman, bukan wong-wong redok, itu wong-wongan. Wong sing beriman sing kepriye ya. Ya pokoknya kita ndelok ya sing bijinan kok gampang. Kan nek dohire padahal ya umbu jero ora paham iman jero ya. Terus lah sing beriman yang mana sudah ditetapkan waktunya. Lah maka sabab itu waktu. Terus syaratnya yaitu mukalaf atau orang beriman lah, sing spesifik. Tapi nek orang beriman ini kayak wong-wong tuh kan udah itu diteliti imannya. Yang sebetulnya sih sing diperintah sholat itu beriman, tapi karena pengakuan orang, biasanya banyak pengakuan orang itu imannya hanya pengakuan, tapi kalau ditanya sampan iman pora kan jengkel. Satu marah, keduanya padahal tidak bisa jawab iman itu apa, kan bingung. Masa ada orang punya iman kok ditanya iman bingung kan? Itu kan harus digapak mati. Nah, makanya
Terus yang ketiga, kalau sudah ada syaratnya maka belum tentu juga jadi wajib. Harus lihat manek itu penghalang, ada manek atau tidak. Upama sudah selengser, ya sudah wong mukmin mukalaf wis ujuk-ujuk lah wong iki dadine head upamane, maka tidak terjadi wajib sholat zuhur karena ada penghalang. Ada manek, wujud manek, adanya penghalang. Maka nek tiadanya penghalang itu baru. Sebetulnya nanti ada 5 juga, keterangannya panjang, cuma ini untuk memahamkan hukum syariat yang mudah saja. Nanti si wadi'in itu ada 5, ada sabab, syarat, manek, soheh, fasid. Cuma tambahan soheh fasid itu tambahan setelah melaksanakan, karena nanti dilihat bisanya wajib diakui kewajiban sholat karena mengerti syarat rukun itu jadi soheh. Lah tidak dengan syarat rukun maka jadi fasid, rusak.